Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebelumnya orang yang tidak terdaftar sebagai seorang mukmin dengan mengikrarkan kalimat syahadat, meskipun dia beramal soleh, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keimanannya tidak sah kecuali dengan dia mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Juga ketika beramal harus sesuai dengan syariat Islam. Maka di sini Allah menegaskan, innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, artinya dia bersyahadat dan juga melakukan amal sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, untuk mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, jika kalian meminta, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang berada di tengah-tengah, dan itu adalah sebagai sumber dari semua mata air yang ada di surga. Surga yang paling tinggi. Firdaus itu sendiri adalah taman dalam bahasa Romawi. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita untuk meminta sesuatu yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kecil-kecil. Jadi harus optimis dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalidina fiha, orang-orang itu kekal di dalam surga Firdaus itu. La yabghuna anha hiwala, maka mereka tidak akan membutuhkan untuk pindah dari surga Firdaus tersebut. Karena bagaimana bisa pindah? Karena sudah sangat nyaman, sudah sangat nikmat berada dalam surga Firdaus tersebut. Qul law kana bahru midadan li kalimati rabbi, katakanlah oleh Muhammad, kalau saja lautan itu dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, lanafidal bahru, tentu akan habis air lautan itu. Qabla an pada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku. Walau ji'ana bimislihi madada, kalaupun kami mendatangkan dengan yang semisal dengan itu jumlahnya. Apa yang kita ketahui itu sangat terbatas, sebagaimana dalam kisah Nabi Khidir. Ilmu kita itu sangat terbatas, sehingga ketika menghadapi segala sesuatu jangan dulu menilai. Sebaiknya berbaik sangka saja kepada Allah, bahwa boleh jadi apa yang kita anggap jelek itu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu Allah sangat luas. Kita belum tahu hikmah apa yang terjadi pada diri kita. Maka subhanallah, seharusnya kita selalu berbaik sangka. Dan tentu hidup ini akan tenang jika demikian pemikiran kita. Tidak sempit, tapi luas seperti luasnya samudra, dalam seperti dalamnya laut. Termasuk ketika ada perintah atau instruksi dari Allah yang boleh jadi itu belum bisa dipahami, maka sebaiknya taat saja sepanjang itu adalah syariat Allah. Karena boleh jadi kita tidak mengetahui hikmah dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah adalah kalimat-kalimat Allah itu sangat banyak. Kalau seluruh lautan ditambah-tambah lagi, tidak akan cukup untuk menulis kalimat-kalimat Allah atau ilmu-ilmu Allah, hikmah-hikmah yang Allah ketahui. Qul innama ana basarum mislukum, katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Aku tidak mengetahui hal yang gaib, sehingga apa yang sampai kepadaku itu adalah yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah salah satu kalimat thayyibah, kalimat yang sangat baik, yang akan menjadi kekuatan dalam hati bahwa semua perbuatan yang kita lakukan adalah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit, yang menciptakan diri kita, yang paling benar untuk disembah oleh seluruh makhluk termasuk kita. Dalam hadis riwayat Baihaqi, sahabat bertanya, bagaimana caranya supaya aku bisa bertemu dengan Allah dan aku juga ingin beramal dan ingin dilihat oleh manusia. Kemudian Nabi Muhammad tidak menjawab, tetapi kemudian turunlah bagian dari ayat ini. Faman kana yarjuliku arabbihi falyamal amalan sholiha, siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, maka beramalah dengan amal yang baik, amal soleh. Setelah iman, dia melakukan perbuatan, melakukan ibadah, baik ibadah langsung atau tidak langsung, sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan petunjuk Allah yang disampaikan oleh nabinya, Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, dan janganlah mempersekutukan dalam menyembah Allah itu dengan seorang pun. Kita harus menyembah hanya kepada Allah. Apa yang kita lakukan sebagai kunci untuk bertemu dengan Allah adalah dilakukan ikhlas dan suci hati hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci diterimanya amal soleh yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan adalah kita harus melakukannya hanya karena Allah dan sesuai dengan syariat yang disampaikan oleh utusannya Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.